Podcast Kolaborasi Medan Berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kolaborasi, selamat datang di podcast Kolaborasi Medan Berkah. Bersama saya Komala Utari yang akan memandu podcast kali ini terkait dengan USAID IWOS Tangguh. Akses terhadap sumber air minum dan layanan sanitasi aman berguna untuk meningkatkan kesehatan keluarga serta membuat kota lebih aman dan lebih tangguh iklim di tengah perubahan musim dan cuaca yang semakin ekstrim seperti hujan lebat atau kekeringan. Untuk meningkatkan layanan tersebut, pemerintah Kota Medan berkolaborasi dengan USAID IWOS Tangguh menciptakan berbagai program demi menciptakan layanan air minum dan sanitasi aman untuk masyarakat Kota Medan. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai air minum dan sanitasi aman serta apa saja yang menjadi program yang sudah maupun akan dilakukan Pemko Medan dan USAID IWOS Tangguh, sudah hadir bersama kami Ibu Insinyur Zulfa Ermiza. Selamat datang di podcast Kolaborasi Medan Berkah, Ibu. Terima kasih, selamat datang juga. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah hadir bersama kami di sini. Ibu, tadi saya sudah membuka dan menyampaikan bahwa kita akan membahas tentang air minum dan layanan sanitasi. Dan kita tahu ini menjadi sangat penting seperti itu ya Bu bagi masyarakat. Namun sebelum kita jauh mengobrol tentang air minum dan layanan sanitasi, kita ingin tahu dulu tentang USAID IWOS Tangguh. Oke, baik Mbak Tari. Terima kasih banyak teman-teman semua dan pemirsa semua. Baik, saya akan coba menjelaskan tentang USAID IWOS Tangguh adalah merupakan kerjasama antara dua pemerintah ya, jadi G2G antara pemerintah Amerika Serikat dengan pemerintah Indonesia. Pemerintah Amerika diwakili oleh USAID, sedangkan pemerintah Indonesia diwakili oleh Bappenas. Nah, kerjasama ini memang ditujukan untuk peningkatan layanan sanitasi aman dan air minum aman, kemudian juga perubahan perilaku masyarakat yang berketangguhan iklim dan juga responsif gender. Nah, program ini sudah ada di Sumatera Utara dan untuk USAID IWOS Tangguh sendiri kami sudah berada di tahun ketiga pendampingan kami. Tahun ketiga pendampingan. Ya. Tahun ketiga pendampingan. Tapi Ibu, saya penasaran. Apa yang dimaksud tentang lebih tangguh iklim di tengah perubahan musim dan cuaca yang semakin ekstrim? Ketangguhan iklim yang tanyakan tadi adalah bahwasanya USAID IWOS Tangguh tidak hanya bekerja di hilir tapi juga di hulu. Dalam artian adalah bahwasanya kita juga harus menjaga sumber daya air kita. Kita tahu bahwasanya sumber air baku itu berada di hulu. Nah, beberapa program dan dirancang oleh USAID IWOS Tangguh untuk bekerja sama dengan pemerintah kota kabupaten yang menjadi dampingan USAID IWOS Tangguh di Sumatera Utara. Baik, luar biasa ini Bu. Dan USAID IWOS Tangguh ini memiliki peran penting bagi masyarakat pastinya. Dan untuk wilayahnya sudah hadir di mana saja kita Ibu di Indonesia? Iya. Ya, kalau di USAID IWOS Tangguh itu ada di 10 provinsi di Indonesia dengan 38 kabupaten kota dampingan. Nah, salah satunya itu di Sumatera Utara dengan 5 kabupaten kota, yaitu Medan, Binjai, Kabupaten Deli Serdang, Kota Pematang Siantar, dan Kabupaten Simalungun. Baik, kenapa memilih Medan? Ya, Medan merupakan kota besar, kota yang sangat penting di dalam penyediaan layanan air minum dan sanitasi aman. Nah, kenapa juga Medan dan Mebidang ini merupakan satu rangkaian ya yang sesuai dengan rencana pembangunan Sumatera Utara juga gitu. Nah, untuk Mebidang ini kami di dalam peningkatan akses layanan air minum sudah bekerja sama dengan pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota untuk bisa meningkatkan layanan atau cakupan layanan air minum melalui pembangunan SPAM Regional Mebidang. Memang pembangunan SPAM Regional Mebidang ini adalah merupakan program atau proyek dari pemerintah pusat di mana kita berkontribusi bagaimana SPAM Regional Mebidang ini ada di Sumatera Utara, seperti itu. Boleh kita katakan bahwa Medan sebagai indikator? Bisa. Medan sebagai kota metropolitan, Medan itu sangat berpengaruh ya, akan mempengaruhi cakupan target nasional, capaian target nasional untuk mencapai sanitasi aman atau air minum aman. Jadi di Provinsi Sumatera Utara ataupun di Indonesia, Medan adalah
kota yang sangat penting dalam pelaksanaan program USAID IWOS Tangguh. Nampaknya kerja keras sepertinya IWOS ini Bu ya. USAID IWOS Tangguh sepertinya kerja keras di Medan. Harus tangguh. Dan untuk kolaborasi sendiri bagaimana kolaborasi yang dilakukan USAID IWOS Tangguh dengan Pemko Medan Ibu? Ya, karena ini merupakan pekerjaan teknis di bidang WOS, air minum sanitasi, kami banyak bekerja sama dengan OPD atau perangkat daerah yang memang membawahi water dan sanitasi ini dan juga perubahan perilaku masyarakat. Koordinatornya adalah Bapeda Kota Medan. Baik. Nah, selain dari Dinas PKP 2TR, Dinas Kesehatan, Lingkungan Hidup gitu kan. Nah, kami juga bekerja sama dengan dinas yang membawahi gender. Jadi program kita ini seperti saya sampaikan di awal, air minum yang sanitasi dan air minum yang berketangguhan iklim tapi responsif gender. Baik Ibu, itu tadi menggambarkan bahwa kolaborasi kita USAID IWOS Tangguh dan juga OPD di Pemko Medan berjalan dengan baik ya Ibu ya. Alhamdulillah. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya di sesi pertama ini. Nanti kita akan ngobrol lagi di sesi selanjutnya. Baik, kita kembali lagi. Masih bersama kami di sini. Ibu, tadi kita di awal sudah ngomong secara mendasar seperti itu ya. Dan saya ingin tahu sebenarnya apa sih yang menjadi atau bagaimana permasalahan air dan sanitasi di Kota Medan? Permasalahan utamanya memang kita masih kekurangan dari air itu sendiri, seperti itu. Artinya masih ada masyarakat kita di Kota Medan yang masih belum terlayani secara maksimal untuk air minum. Nah, sedangkan untuk sanitasi sebagaimana yang menjadi mandat dari program USAID IWOS Tangguh itu adalah mendampingi pemerintah kota untuk membangun sistem pengelolaan air limbah domestik. Nah, saat ini kita bekerja sama dengan PDAM atau Perumda Tirtanadi. Jadi di Perumda Tirtanadi itu ada 2 direktorat, ada Direktorat Air Minum dan juga Direktorat Air Limbah. Nah, untuk limbah kita juga bekerja sama dengan Direktorat Air Limbah, yaitu kita kemarin itu tahun 2020 ketika periode IWOS sebelumnya yaitu IWOS Plus, kita sudah launchingkan layanan lumpur tinja terjadwal dan layanan lumpur tinja tidak terjadwal untuk Kota Medan. Artinya semua masyarakat Kota Medan dengan perubahan perilaku yang memang kita lakukan di lapangan bersama Dinas Kesehatan kepada masyarakat, mendorong, menghimbau, mengajak masyarakat untuk mengganti tangki septiknya menjadi kedap. Kemudian akan dilakukan penyedotan oleh operator yaitu PDAM Tirtanadi atau Perumda Tirtanadi, kemudian akan diolah di IPLT, instalasi pengolah lumpur tinja yang ada di Cemara lokasinya. Nah, sedangkan untuk air minum kembali lagi tadi itu untuk menambah pasokan air atau air baku itu makanya ada SPAM Regional Membidang, di mana SPAM Regional Membidang ini mentargetkan untuk Kota Medan untuk 80.000 sambungan. 80.000 sambungan. Iya. Tapi Ibu, saya penasaran sebenarnya apa sih yang menjadi kendala sehingga masyarakat itu sepertinya susah untuk mendapatkan air minum atau air bersih dan sanitasi yang lebih baik seperti itu? Ya, untuk pembangunan air minum ataupun sanitasi itu membutuhkan modal yang banyak ya kan, baik infrastruktur dan juga yang paling penting adalah perubahan perilaku masyarakat seperti itu. Nah, tidak hanya di Kota Medan, di kota-kota yang lain atau wilayah yang lain, pembangunan kedua sektor ini mungkin belum terlalu istilahkan orang kurang seksi begitu, sehingga anggaran yang dikucurkan untuk bidang ini pun mungkin kalau dibandingkan dengan pembangunan jalan atau kesehatan dan pendidikan itu masih kurang. Untuk di kota-kota besar ini menjadi hal yang sepertinya jadi permasalahan besar juga sepertinya itu ya pasti. Ibu ya. Karena buruknya layanan air minum dan sanitasi ini itu berpengaruh juga loh dengan stunting. Baik. Nah, jadi 2 hal ini itu menyebabkan tingginya stunting di suatu wilayah. Jadi salah satu dampak yang terjadi jika air dan sanitasi ini bermasalah begitu ya Ibu ya. Betul. Lalu kalau melihat kondisi yang ada hari ini, kemudian apa saja sih program yang dilakukan USAID IWOS Tangguh di Kota Medan sendiri? Ya, seperti tadi misalnya ya kita itu program WOS untuk air ya.
kita bekerja sama dengan pemerintah Kota Medan ataupun dengan PDAM ataupun Perumda Tirta Nadi dengan provinsi juga gitu kan, bagaimana kita bisa memasok air, menambah kapasitas air baku yang bisa dikucurkan oleh Perumda Tirta Nadi ke rumah-rumah masyarakat ya. Nah, selain dari itu bagi masyarakat kita yang berpenghasilan rendah dan wilayahnya tidak bisa dijangkau oleh pipa PDAM Tirta Nadi, kita juga berusaha untuk bisa bekerja sama dengan CSR untuk memberikan misalnya seperti master meter yang kami sudah pernah bangun di Kota Medan ini di wilayah utara. Nah, kemudian kalau untuk sanitasi, kami juga bekerja sama ya dengan Pemko lah khususnya gitu ya, dengan Tirta Nadi, yaitu membangun sistem layanan lumpur terjadwal tadi, kemudian dengan masyarakat atau dengan dinas kesehatan perubahan perilaku. Nah, ini perubahan perilaku ini kami memang melakukan pemicuan langsung. Jadi pemicuan STBM, sanitasi total berbasis masyarakat dengan 5 pilarnya. Yang paling penting adalah stop BAB, stop buang air bersih sembarangan. Iya. Nah, dengan Tari berpikir orang stop BAB itu seperti apa gitu kan? Mungkin dia buang air di sembarangan kayak gitu kan. Kita sendiri di rumah tangga, ketika kita melihat di rumah kita tangki penampungan, tangki septik kita itu belum kedap atau kita masih membuangnya ke parit, itu masih bisa kita dikatakan ovendification atau buang air besar sembarangan karena ini belum terkelola seperti itu. Nah, ini mungkin mulai dari kita ya kan, kita memastikan tinja kita tidak dialirkan ke parit ya, ke drainase, tapi sudah ditampung di penampungan yang kedap. Seperti itu. Jadi perubahan perilaku inilah yang paling penting. Untuk saat ini Aiwos Tangguh itu mempunyai lokasi dampingan. Ya, artinya kami menyebutnya dengan hotspot. Jadi kami tidak bisa banyak keseluruhan kecamatan seperti itu. Jadi tahap awal ini kami baru bekerja di Gaharu dan juga di Titi Papan bersama dengan Dinas Kesehatan dan Puskesmas di lingkungan sana. Kemudian kami akan bekerja mendampingi selama 6 bulan, kemudian akan kami replikasi ke wilayah terdekat. Yang kita harapkan adalah kerja-kerja ini bisa direplikasi juga oleh Puskesmas ataupun Dinas Kesehatan Kota Medan. Baik, biar menyentuh langsung kepada masyarakat melalui Puskesmas. Betul. Baik Ibu, lalu respon dari pemerintah dan masyarakat di Kota Medan terkait program yang dilakukan USAID Aiwos Tangguh sendiri seperti apa? Ya, program USAID ini sebenarnya Mbak Tari udah berlangsung selama 3 periode. Jadi dulu namanya dimulai 2011 sampai 2016 itu ada Aiwos, kemudian 2016 sampai 2021 Aiwos Plus. Plusnya itu artinya penyihatan lingkungan untuk semua. Kemudian sekarang Aiwos Tangguh 2022, insya Allah nanti pertengahan 2027. Nah, itu Medan selalu menjadi mitra kita. Sementara kabupaten kota yang lain itu ada yang berganti-ganti gitu. Nah, respon dari pemerintah cukup baik ya. Begitu juga dengan masyarakat. Kadang-kadang kita berpikir karena kita di metropolitan gitu ya, akan sulit untuk masyarakat menerima. Mungkin di awal seperti itu, tapi masyarakat kita ini ketika mereka sudah melihat contoh, nah mereka juga akan terpicu. Kami sering dalam memberikan pendampingan di lapangan itu membawakannya dengan ide-ide inovatif-inovatif sehingga menarik bagi masyarakat untuk mengetahuinya lebih lanjut. Contohnya Ibu seperti apa? Iya, misalnya ada yang dilakukan dengan penelusuran lingkungan, kemudian kami menerapkan diagram F, di mana masyarakat itu di dalam penyediaan partisipatif yang kami sebut mengajak mereka mengetahui sumber air mereka bagaimana, sanitasi mereka bagaimana, artinya warga ya. Jadi ketika dalam penelusuran itu, penelusuran wilayah, mereka mengetahui mereka lebih tahu tetangganya gitu kan. Siapa tetangganya yang masih bab, siapa tetangganya yang menggunakan sumur bor kah, sumur gali atau masih beli air gerobak ya atau sudah PDAM, mereka jadi tahu. Baik. Nah, inilah yang merupakan titik masuk juga bagi Aiwos Tangguh dengan slogan kami adalah tetangga panutan.
Baik. Nah, kita itu di lapangan bekerja dengan sekelompok ya, dengan kader yang ada di puskesmas atau di wilayah, dan mereka kita ajak untuk berubah perilaku dulu sehingga dilihat oleh masyarakat sekelilingnya. Nah, di dalam penelusuran wilayah ini kita tidak hanya melibatkan kader, dinas kesehatan ataupun puskesmas, tapi juga menyertakan dari dinas-dinas terkait, baik PDAM ataupun dinas PKP2R Perkim, sehingga mereka juga nampak langsung ya, karena kita itu sampai ke lingkungan, misalnya di kelurahan apa gitu kan, di lingkungan berapa, kita tuh akan kerja sampai di masyarakat gitu. Baik. Malah untuk membuktikan ada yang live in dengan masyarakat. Mungkin pernah juga di Medan ini live in dengan media. Jadi kita mengharapkan media bisa melihat ya, jurnalis bisa melihat kondisi masyarakat di dalam mendapatkan bagaimana mereka mendapatkan akses air minum dan bagaimana akses sanitasinya. Baik, Ibu, kalau tadi dijelaskan sepertinya ini kelihatannya lancar, program berjalan, dapat dukungan dari masyarakat, tapi tentu pasti ada tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh USAID IWOS Tangguh. Saya penasaran apa saja tantangan dan hambatannya, tapi Ibu tahan dulu, kita break sejenak. Oke. Baik, sahabat kolaborasi, kita kembali berbincang lagi dengan Ibu Zulfa Ermiza. Baik, Ibu, tadi ingin tahu nih, kita ingin tahu apa sih yang menjadi tantangan dan hambatan selama USAID IWOS Tangguh menjalani programnya? Ya, Mbak Tari, nggak ada gading yang tak retak ya. Bekerja di program pendampingan seperti ini banyak sekali tantangan. Kalau tadi yang saya ceritakan berhasilnya di lapangan ya, tidak berhasilnya juga ada. Nah, ketika kita langsung kepada masyarakat, ada masyarakat yang menolak itu pasti. Tapi yaitu kalau di sini menolak, kami pindah ke yang tidak menolak seperti itu. Nah, begitu juga misalnya ketika dengan bermitra dengan yang lain, komitmen gitu kan. IWOS Tangguh ini ketika melakukan pendampingan, kita itu mempunyai rencana kerja tahunan yang kita sepakati dengan mitra. Jadi ada hal-hal yang perlu kita lakukan untuk pendampingan, itu sudah kita sepakati dahulu di awal, sehingga ini menjadi acuan bagi kedua belah pihak, baik mitra kita ataupun dari tim USAID IWOS Tangguh untuk mencapai target tersebut. Baik, Ibu, selama menjalani program ini apa sih yang paling Ibu ingat dari tantangan itu, ada nggak sih, Bu? Yang paling berat dirasa USAID IWOS Tangguh? Iya, bagi kami ini ya, karena mitra kita adalah pemerintah ataupun BUMD, ketika ada rotasi staf gitu ya kan, rotasi dari pengampu kepentingan. Jadi sepertinya kami harus memulai dari nol lagi. Baik, gitu. Memulai lagi dari awal begitu ya, Bu? Iya, memulai dari awal lagi, menjelaskan lagi gitu kan. Aturannya kita sudah bisa lari 70, balik lagi ke 30 gitu. Tapi itu harus kita lakukan. Baik, demi memberi manfaat bagi masyarakat. Insya Allah. Lalu untuk masyarakatnya sendiri seperti apa, Bu? Karakteristik masyarakat kita ini kan beragam, berbeda-beda. Betul. Untuk masyarakatnya sendiri seperti apa penerimaannya terhadap program kita? Ya, kita kan di lapangan itu yang pertama memang melakukan pengenalan. Dan kita USAID IWOS Tangguh ini program hibah jasa, artinya kita memang bekerja untuk technical assistant seperti itu. Di awal kita udah jelaskan kepada masyarakat bahwasanya kita itu tidak membangun fisik ya, tidak membangun infrastruktur. Infrastruktur yang akan dibangun itu kita koordinasikan, kita integrasikan dengan dinas terkait. Itu tadi ketika kami melakukan penelusuran wilayah ya, kita bawa langsung mitra terkait sehingga mereka tahu bahwa di sini ada kebutuhan loh gitu. Ini sangat urgen loh, jadi bisa dinilai ya tingkat urgennya. Nah, dari pengalaman yang lain, ketika program yang kita sudah identifikasi, misalnya kebutuhan masyarakat di Kelurahan A untuk air minum dan sanitasi, ternyata belum inline dengan perencanaan daerah. Kita juga mengusahakan untuk mencarikan CSR yang bisa membiayainya, seperti itu. Baik, Ibu, kalau kita ingin menjalankan program ini, butuh waktu berapa lama dari mulai mungkin
survei lapangan atau seperti apa? Ya, kalau untuk ke masyarakat seperti saya sampaikan tadi di awal kami itu akan berkoordinasi ya dengan dinas terkait, dengan dinas kesehatan dan Bapeda untuk wilayah hotspot itu tadi. Nah, kemudian kita akan bekerja sama dengan aparatus kecamatan ya, kecamatan, kelurahan, puskesmas seperti itu. Nah, ini kita dalam pendampingan itu 6 bulan. Jadi artinya gini. Kita putuskanlah kita akan berada di kelurahan A dan B 2 ya 6 bulan. Nah 6 bulan berikutnya itu sudah harus mereka mempunyai rencana kerja masyarakat RKM. Nah selanjutnya kami akan berpikir untuk mereplikasi ke wilayah tetangganya. Nah selama 6 bulan kita dampingin mereka untuk STBM 5 pilar, untuk CTPS, cuci tangan pakai sabun, identifikasi kebutuhan mereka, berkoordinasi dengan dinas terkait untuk RKM yang mereka sudah sepakati itu bisa jalan gitu untuk mendampingin mereka. Luar biasa sekali nih Ibu, memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Lalu program apa lagi nih yang kira-kira akan dilakukan oleh USAID IWOS Tangguh? Ya. Kemarin kami baru selesai untuk melakukan evaluasi rencana kerja tahunan di tingkat provinsi dan juga 5 kabupaten kota. Pas kemarin baru selesai di provinsi. Nah ini merupakan satu event yang kami rancang dengan melibatkan juga dinas terkait di provinsi. Kita ajak ke kabupaten kota melihat ya, mengevaluasi rencana kerja yang sudah dilakukan gitu ya kan, yang kemudian yang sudah dilakukan dan outputnya sudah tercapai, kemudian yang harus dilakukan karena dia harus rutin ya, harus berulang, kemudian yang belum bisa kita kerjakan. Jadi Mbak Tari, tahun anggaran dari USAID IWOS Tangguh sendiri tidak mengikut tahun anggaran kita yang biasanya Januari sampai Desember ya. Tapi mengikuti tahun anggaran Amerika yaitu dimulai 1 Oktober sampai dengan 30 September. Jadi kami ini udah di pertengahan dalam evaluasi RKT. Nah untuk sekalian menerima usulan untuk pelaksanaan rencana kerja tahunan di tahun keempat. Nah secara program kita akan tetap meneruskan ya inti program kita WOS ya. WOS yang berketangguhan iklim dan juga yang responsif gender. Tapi ini juga dikaitkan dengan kebutuhan urgensi dari pemerintah daerah yang tentunya tidak jauh-jauh dari WOS dan WRM atau pengelolaan sumber daya air itu tadi. Baik Ibu, itu program yang sudah dilakukan dan mungkin akan dilakukan nanti ke depan. Terakhir kami ingin tahu apa sih yang menjadi harapan dan mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui podcast kolaborasi Medan Berkah kita ini. Iya, tentu ini merupakan tahun terakhir di 2024 ini bagaimana pemerintah Indonesia juga tentu Kota Medan mencapai target sanitasi aman dan air minum aman. Nah tentu kita akan menuju ke target berikutnya yaitu sesuai dengan RPJMN 2025 sampai dengan 2029 nantinya. Yang kita harapkan adalah bagaimana masyarakat Kota Medan itu mendapat layanan air minum aman dan sanitasi aman. Artinya no one left behind. Jadi semua masyarakat itu berhak untuk mendapatkan pelayanan yang sama. Nah ini yang kita harapkan adalah kerjasama antara pemerintah Kota Medan dengan mitra-mitranya dan juga dengan masyarakat. Yang paling penting adalah kerjasama dengan masyarakat dalam menjaga sumber daya air kita. Menjaga sumber air untuk kita konsumsi lagi gitu kan. Kemudian juga lebih mensondingkan ke lapisan masyarakat menjadi tetangga panutan. Baik, Ibu, tugas kita menjaga sumber air. Itu pesannya ya Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu Insinyur Zulfa Erniza selaku Regional Manager USAID IWOS Tangguh Sumatera Utara. Terima kasih sudah hadir di podcast kolaborasi Medan Berkah kita kali ini. Mudah-mudahan informasi yang kita bagikan menjadi dan memberi manfaat buat masyarakat. Terima kasih banyak Ibu. Baik sahabat kolaborasi, demikian podcast kolaborasi Medan Berkah kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi informasi penting dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Kami undur diri, kita jumpa di lain waktu. Sampai jumpa. Podcast kolaborasi Medan Berkah.